Saudaraku, di Las Vegas, di Amerika Serikat ada sebuah hotel yang menarik. Nama dari hotel ini adalah Hotel Luxor. Hotel Luxor ini bentuknya seperti piramida Mesir, terbuat dari kaca dan tentu saja di dalamnya adalah hotel dan kemudian juga kasino. Nah, yang menarik dari Hotel Luxor ini adalah di bagian sudut di atas, di puncak dari piramida itu, mereka memasang ada 45 lampu dengan sinar xenon yang menembak cahayanya sampai ke langit. Saudara, satu lampu besar dari xenon itu besarnya seperti mesin cuci. Dan ini mereka menaruh ada 45 lampu xenon di bagian puncak dari piramida Hotel Luxor yang ada di Las Vegas di Amerika Serikat ini. Yang menariknya saking itu terangnya cahaya dari sinar xenon ini, sehingga bahkan para pilot pun sudah diberikan peringatan untuk tidak melewati daerah itu. Mengapa? Karena sinar tersebut bisa menyilaukan mata mereka dan ini membahayakan penerbangan. Tetapi yang menariknya adalah kelihatannya saja secara mata sesuatu yang menarik. Tetapi sebetulnya untuk apakah sinar tersebut ditembakkan ke langit dengan tidak ada suatu tujuan apapun selain mencari suatu sensasi untuk mengatakan bahwa hotel ini adalah satu hotel yang layak untuk dilihat dan hotel yang ternama di kawasan Las Vegas, Amerika Serikat. Jadi sinar itu menembak ke langit tanpa ada tujuan apapun. Saudara, di dalam Alkitab ada sebuah peristiwa yang tercatat tentang sinar terang yang berkilau-kilauan yang terjadi di sebuah puncak bukit. Tapi sebelum kita membahas cerita tersebut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Kami memohon urapan dari Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami, menolong kami untuk bisa mengerti pekabaran dari Tuhan dan menolong kami agar kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak dan pesan Tuhan melalui pelajaran ini. Taruhlah perkataan-Mu di mulut hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu dapat berkata-kata hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Peristiwa yang saya sebutkan terdapat dan tercatat di dalam 3 kitab Injil, yaitu di dalam Markus, di dalam Matius 17, Markus 9, dan Lukas pasal 9. Peristiwa ini kita kenal dengan peristiwa ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Kita tahu ceritanya. Tetapi mari kita lihat lebih detail, lebih rinci tentang cerita ini. Latar belakang dari cerita ini adalah pada saat itu Yesus seharian capek mengajar orang banyak. Begitu banyak orang yang selalu mendekati Yesus, yang selalu mengikuti Yesus karena rindu untuk mendengarkan ajaran-ajarannya. Dan setelah dia seharian mengajar orang banyak, 6 hari kemudian, khusus di kitab Lukas itu dicatat 8 hari. Karena ini perbedaan cara perhitungan hari antara orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi. Tetapi sebetulnya jangka waktunya sama. 6 hari kemudian Yesus pilih ada 3 murid, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk naik ke gunung yang tinggi bersama-sama dengan dia. Dan kemudian sampai di puncak gunung, apa yang Yesus lakukan? Yesus berdoa di sana. Tetapi seperti yang kita sudah tahu, pada waktu Yesus berdoa, murid-muridnya bukannya ikut berdoa, tetapi tertidur. Saudaraku, inilah tepatnya apa yang terjadi juga di zaman kita. Pada waktu Yesus sedang berada dan melayani sebagai imam besar kita di bait suci sorga,
mengantarai untuk dosa-dosa kita. Yesus berdoa meratap dengan sungguh-sungguh. Tapi apa yang kita lakukan? Kita yang harusnya adalah orang yang terhukum karena dosa, kita bukannya juga berdoa, bertekun di dalam doa, tetapi kita pun tertidur. Sama seperti murid-murid yang diajak Yesus naik ke atas gunung. Mari kita lihat kesaksian dari Lukas dan Markus yang kita gabungkan kesimpulannya. Ketika ia, dalam hal ini adalah Yesus, ketika ia sedang berdoa, Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, melebihi putih. Tidak seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Artinya tidak ada satupun orang yang bisa cuci baju seperti itu atau bisa laundry seperti itu. Karena wajah Yesus dan pakaian Yesus menjadi putih berkilau-kilauan. Kalau tadi kita bahas tentang sinar xenon yang menyilaukan, yang terang sekali. Saat ini bukan sinar atau terang buatan manusia. Ini adalah kisah tentang Yesus bersinar, berkilau-kilauan pada waktu dia dimuliakan di atas puncak gunung. Kalau kita tanya, mungkin waktu kita baca Alkitab, seperti sekilas, kalau kita baca sekilas selalu, ini kan kita hanya baca itu, tapi pernah gak kita tanya, sebenarnya untuk apa ada peristiwa ini? Apa tujuan dari peristiwa ketika Yesus dimuliakan di atas gunung? Di dalam buku Desire of Ages atau Kerinduan Segala Zaman dikatakan bahwa Yesus, di sini artinya Yesus memohon dengan sangat agar mereka itu siapa? 3 murid-muridnya yang terdekat dapat menyaksikan suatu manifestasi keilahiannya yang dapat menguatkan mereka ketika ia nanti berada di pengadilan yang menyakitkan, karena mengetahui dengan pasti bahwa Yesuslah anak Allah dan kematiannya yang hina adalah sesungguhnya bagian dari rencana penebusan umat manusia. Jadi tujuan mengapa pada waktu itu Yesus dimuliakan adalah suatu manifestasi keilahian dari Yesus yang ditunjukkan kepada 3 orang muridnya. Supaya karena setelah itu Yesus tahu bahwa mereka akan masuk ke dalam waktu yang gelap, di mana dia akan difitnah, dia akan diadili, bahkan nanti dia akan disalib dan kemudian mati. Dan harusnya peristiwa ini memberikan suatu kekuatan kepada 3 muridnya yang terdekat, dengan mengetahui bahwa Yesuslah anak Allah, Mesias yang ditunggu-tunggu. Kemudian apa yang terjadi? Mari kita lihat dalam Markus 9 ayat 4. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Nah, ini lebih menarik lagi. Yesus bukan hanya bersinar berkilau-kilauan, tetapi muridnya ini, 3 orang muridnya ini yang tadinya ketiduran, untungnya pada waktu itu mereka bangun. Dan mereka bisa melihat sebagian dari manifestasi keilahian Kristus. Saya berpikir kalau seandainya saya ada di sana, alangkah indahnya kalau saya bisa ikutin dari awal. Seandainya murid-murid tidak tertidur, mungkin ada lagi yang mereka bisa saksikan. Tetapi pada waktu mereka terbangun, mereka melihat peristiwa Yesus bercahaya. Dan yang mereka lihat adalah peristiwa ketika ada Musa dan Elia sedang berbicara kepada Yesus. Pertanyaannya pada saat ini adalah, mengapa harus Musa dan Elia? Mungkin kita berpikir, karena mereka yang sudah masuk, istilahnya sudah orang benar yang masuk, diajak oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan dia. Elia adalah orang yang tidak pernah mengalami kematian dan kemudian diangkat oleh Tuhan.
Musa adalah orang yang mengalami kematian dan kemudian dibangkitkan dan kemudian bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kalau hanya itulah alasannya, pertanyaannya adalah kenapa bukan Henokh? Bukannya Henokh juga adalah orang benar yang kemudian diangkat oleh Tuhan dan kemudian bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, ada simbol yang sangat signifikan mengapa yang dilihat oleh para murid adalah Musa dan Elia. Orang Israel, bahkan sampai di orang Yahudi, mereka menghormati Musa. Karena Musa itu adalah pemberi hukum yang terbesar di sepanjang sejarah bangsa Israel. Bahkan sampai saat ini kalau kita membaca kitab-kitab Musa, kita melihat di situ bagaimana Tuhan menggunakan Musa untuk menyatakan hukum-hukumnya kepada orang Israel. Dan bagaimana dengan Elia? Elia adalah nabi terbesar yang sangat dihormati oleh bangsa Israel karena dialah yang sangat dikenal di sepanjang sejarah Israel. Saudara mungkin masih ingat cerita ketika Elia bertemu dengan nabi-nabi Baal dan kemudian mereka melakukan pembakaran korban, dan Elia pada waktu dia berdoa, maka turunlah api dari langit dan menghanguskan semua korban-korban sembelihan. Jadi dua tokoh ini sangat signifikan. Satu sebagai pemberi hukum-hukum Tuhan. Satu sebagai pembawa nabi, yaitu pembawa nubuatan. Itulah sebabnya di dalam Matius 5 ayat 17, Yesus katakan begini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan, ada dua di sini, hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara masih ingat? Musa adalah pemberi dari hukum, sedangkan Elia adalah simbol dari nabi Tuhan yang terbesar. Jadi dua ini, Yesus katakan aku tidak datang untuk meniadakan dua ini. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara, di sepanjang Alkitab kita selalu bisa melihat dua hal ini. Perhatikan, setiap kali kita berbicara tentang angka 2, seperti di Ibrani 4 ayat 12 dikatakan bahwa firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata 2. 10 hukum Allah ditulis di atas 2 loh batu. Dan di Wahyu pasal 11 diceritakan tentang 2 saksi Allah, 2 pohon zaitun dan 2 kaki dian. Dan kalau kita membaca pada cerita perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang ada di Lukas pasal 16, tepatnya di ayat 31, di situ juga ditulis, jika mereka tidak mendengarkan 2 lagi ya, kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, selalu di dalam Alkitab kita melihat ada 2, perjanjian lama, perjanjian baru, kesaksian Musa dan para nabi, hukum Allah dan kemudian juga kesaksian para nabi. Jadi pengakuan Yesus sebagai Mesias itu seolah-olah pada saat itu, pada waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, itu disahkan oleh 2 tokoh terbesar yang dihormati, bahkan sangat dihormati oleh bangsa Israel. Karena mereka adalah pahlawan Israel kuno yang terbesar di sepanjang sejarah bangsa Israel. Di dalam Maleakhi 4 ayat 4-5 dikatakan bahwa ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan dan hukum-hukum. Kemudian bagian kedua dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ada Musa dan Elia, bukan hanya 2 orang yang menjadi simbol, tetapi ini juga merupakan simbol akan hukum Tuhan dan kesaksian para nabi yang menyatakan nubuatan. Apa itu maksudnya? Apa artinya Musa dan Elia
terutama untuk makna bagi kita saat ini. Musa dan Elia, simbol dari Musa dan Elia menunjuk kepada firman Tuhan, yaitu Alkitab. Kita memiliki Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada banyak orang yang mengatakan setelah kematian Yesus, perjanjian lama sudah tidak lagi berlaku. Tapi saudara, perjanjian baru tidaklah menjadi perjanjian baru kalau tidak ada perjanjian yang lama. Perjanjian baru tidaklah ada dan tidaklah berarti kalau tidak ada nubuatan-nubuatan terutama tentang Mesias yang kemudian digenapi di dalam perjanjian baru. Wahyu 11 ayat 4 mengatakan mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dua saksi ini Musa dan Elia. Bahkan di dalam Wahyu 11 ayat 5 sampai 6 dikatakan, dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka yang menghanguskan semua musuh mereka. Mereka mempunyai kuasa untuk menutup langit. Ini berbicara tentang dua saksi Allah. Mereka punya kuasa untuk menutup langit. Saudara ingat kisah tentang Elia pada waktu terjadi kekeringan dan kelaparan di Israel dengan Raja Ahab, ya kan? Supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubah air jadi darah. Saudara ingat apa yang dilakukan oleh Musa di dalam tulah pada waktu di tanah Mesir? Musa atas kuasa Tuhan mengubah air menjadi darah. Dan saudara, inilah yang mau dinyatakan kepada para murid-murid dan juga kepada kita. Adalah pentingnya bagi kita untuk menurut dan mendengarkan dan mempelajari hukum-hukum Tuhan. Dan juga kesaksian para nabi, yaitu nubuatan. Tidak hanya sampai di situ. Pada waktu mereka sedang tercengang-cengang melihat Yesus yang bercahaya dengan berkilau-kilauan. Dan kemudian mereka lihat ada Musa, ada Elia. Kemudian kalau kita baca ceritanya, terutama di dalam Markus 9 ayat 7, bukan hanya itu. Datanglah suara, terdengarlah satu suara yang menyatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saudara, ini harusnya merupakan suatu bukti yang sangat kuat yang harusnya diingat oleh ketiga orang murid ini, bahwa Yesus benar-benar adalah Mesias yang ditunggu oleh orang-orang Israel dan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa? Dibuktikan dengan ketika dia bercahaya. Dan kemudian pada saat itu ada Musa dan Elia. Dan tidak cukup hanya itu. Suara dari Allah Bapa, suara yang sama yang berseru, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika Yesus dibaptis, suara yang sama yang menyatakan hal yang sama. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia, pada waktu Yesus dimuliakan di atas gunung itu. Saudara, saya sering berpikir, kalau saja saya yang menjadi salah satu dari tiga orang murid itu, pada waktu nanti Yesus disiksa, ditangkap, kemudian diadili, saya pasti akan tetap teguh imannya untuk mengingat kembali peristiwa itu. Ingat loh, kamu sudah lihat sendiri bahwa Yesus bercahaya. Ada Musa dan Elia, ada suara Allah Bapa yang menyatakan dengan jelas bahwa dialah anak yang dikasihi, anak Allah yang sejati. Pasti saya tidak akan menyangkal Tuhan. Tetapi kita tahu kisah selanjutnya. Apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus? Mereka melarikan diri, bahkan Petrus menyangkal Yesus. Mengapa? Karena mereka melupakan peristiwa ini. Saudaraku, sering kali di dalam hidup kita, ketika Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita, kita merasa iman kita begitu kuat. Kita merasa bahwa iman kita tidak akan mungkin dirubuhkan. Kita tidak mungkin menyangkal Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita tidak memiliki kehidupan rohani yang terhubung dengan Tuhan setiap saat,
Seperti halnya murid-murid yang tertidur ketika Yesus berdoa. Kalau kita tertidur secara rohani, maka akan datang waktu di mana ada ujian terjadi dalam hidup kita. Dan kita melupakan begitu saja pernyataan Tuhan bahwa Dia sudah berjanji untuk selalu menolong dan menyertai kita. Kita lanjutkan. Pertanyaan saya pada waktu baca cerita ini, bagaimana murid-murid itu bisa mengenali Musa dan Elia? Lalu apa? Kan tadi dikatakan bahwa Musa dan Elia ngobrol dengan Yesus. Apa yang mereka bicarakan? Rupanya kalau kita baca di dalam Lukas 9 ayat 30 sampai 31, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang digenapinya di Yerusalem. Rupanya 3 murid ini mengenali Musa dan Elia dari pembicaraan mereka. Mereka mendengar pembicaraan Musa, Elia, dan Yesus. Dan tujuan dari Musa dan Elia berbicara dengan Yesus ini adalah tentang tujuan Yesus memberikan kekuatan kepada Yesus, menguatkan Yesus untuk melanjutkan rencana penebusan sampai di kayu salib. Kita tahu bahwa tidak lama setelah peristiwa ini, memang Yesus kemudian ditangkap dan akhirnya dia disalib dan mati di kayu salib. Dan setelah itu, di dalam Markus 9 ayat 7, Petrus bilang kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Stop dulu sampai di situ, saudara. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Saudara, kalau saja setiap hari, kalau saja setiap saat kita tidak tertidur secara rohani, tetapi kita bertekun di dalam doa, kita selalu terhubung dengan Tuhan, kita selalu bisa memandang wajah Yesus, maka apa yang dikatakan? Betapa bahagianya kami berada di sini. Kalau kita selalu berada di dalam hadirat Tuhan, saudaraku, maka kita akan merasa bahagia apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kemudian Petrus lanjutkan, baiklah kita dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Yang mungkin tidak disadari oleh Petrus ketika dia mengajukan usul 3 kemah ini, memang betul karena sepanjang sejarah tercatat bahwa ada 3 bait suci yang dimiliki oleh bangsa Israel. Yang pertama adalah kemah suci Musa, kedua adalah bait suci Salomo, dan kemudian yang ketiga adalah bait suci Zerubabel. Menarik ya saudara? Nah saudara, inilah pengalaman di puncak gunung yang disaksikan oleh para murid. Kalau saya yang melihat langsung peristiwa ini, saya tidak akan pernah lupakan ini. Dan saya percaya bahwa murid-murid ini harusnya pada waktu mereka menyaksikan ini, mereka berpikir bahwa ini adalah suatu peristiwa yang spektakuler dan tidak akan pernah mereka lupakan. Saudara, seperti tadi saya katakan, seringkali kita mengalami atau sedang berada di puncak gunung. Artinya di saat kita diberkati, di saat mungkin keluarga kita bahagia, di saat bisnis kita baik, pekerjaan sukses, anak-anak semua bahagia, kemudian cucu-cucu juga bisa bertumbuh dengan baik. Kita berada di dalam pengalaman di puncak gunung. Pada waktu itu serasa kita itu akan setia kepada Tuhan. Setia, tidak akan menyangkal Tuhan. Tetapi saudara, sekali lagi saya ingatkan, kalau mujizat-mujizat yang Tuhan adakan di dalam hidup kita tidak diikuti dengan kehidupan rohani yang dekat dengan Tuhan setiap saat, maka setan dengan mudahnya akan menghapus semua ingatan kita tentang bagaimana Tuhan mengadakan mujizat dalam hidup kita. Dari sini kita mempelajari bahwa kita tidak bisa menjadikan mujizat-mujizat sebagai dasar iman kita. Karena
Karena itu mudah sekali, manusia mudah sekali melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup mereka. Kita akan melihat apakah sesungguhnya yang harusnya menjadi dasar iman kita. Cerita ini dilanjutkan dengan tiba-tiba di Markus 9 ayat 8 ditulis bahwa dan sekonyong-konyong, tadi kan ada Yesus yang berkilau-kilauan, ada Musa dan Elia, ada suara dari Allah Bapa. Tapi sekonyong-konyong hilang semuanya. Mereka memandang sekeliling mereka dan mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama dengan mereka. Kecuali, ini yang luar biasa, kecuali Yesus seorang diri. Saudara, ada saat di dalam hidup kita di mana rasanya semua orang meninggalkan kita. Rasanya tidak ada lagi yang peduli dengan kita. Tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ketika semua kemuliaan, kehormatan, kekayaan meninggalkan kita, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu beserta dengan kita. Dan kita tidak akan pernah sendirian. Saudara, jangan lupakan hal itu. Dan setelah peristiwa itu berakhir, ketika mereka turun gunung, Yesus memberikan suatu perintah kepada 3 murid ini. Yesus katakan pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka apa? Jangan cerita, jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang mereka lihat itu. Wah, saya kalau jadi murid Yesus dari 3 orang itu, saya pasti mungkin turun udah lari kali ya. Untuk sampai ke bawah gunung saya akan kasih tahu, tadi loh saya lihat loh, Yesus itu benar-benar berkilau-kilauan, kemudian ada Musa dan Elia. Aduh, kalau mungkin zaman modern ini saya mungkin udah syuting nih, udah masuk ke YouTube untuk ngasih tahu kepada semua orang bahwa Yesuslah anak Allah yang sejati, dialah anak domba Allah. Tetapi Yesus bilang gini, kamu jangan kamu upload deh, jangan kamu posting, ya kan? Tapi ada waktunya. Ada pada waktu itu jangan dulu diceritakan, ya kan? Tetapi ada waktu untuk menceritakan, yaitu apa? Pada waktu anak manusia bangkit dari antara orang mati. Yesus mau memberitahukan bahwa inilah manifestasi pernyataan keilahian yang dinyatakan sorga untuk Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tapi kamu jangan katakan cerita-cerita dulu sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Pada waktu itu ceritakanlah kepada semua orang. Saudaraku, tadi kita berbicara tentang Musa dan Elia, hukum Taurat dan kesaksian para nabi. Saudara, ingatkah kita bahwa di dalam Wahyu 12 ayat 7 dikatakan begini, maka marahlah naga itu, yaitu setan, kepada perempuan itu. Perempuan di dalam Alkitab adalah gereja. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Apa ciri-cirinya? Menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wow. Simbol dari Musa dan Elia ini tetap ada, saudara, sampai di akhir zaman. Simbol dari Musa dan Elia ini menyatakan karakteristik dari gereja di akhir zaman. Gereja di akhir zaman yang benar adalah gereja yang memelihara seluruh hukum-hukum Allah. Tidak hanya 5, tidak hanya 6, bahkan tidak hanya 9. Tetapi ke-10-10-nya hukum Allah. Dan yang kedua, gereja yang memiliki kesaksian Yesus. Pertanyaan saudara, apa itu kesaksian Yesus? Apakah maksudnya bersaksi tentang Yesus? Dari Wahyu 19 ayat 10 dikatakan bahwa karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Artinya karakteristik dari gereja akhir zaman yang akan menyatakan kesaksian bagi dunia ini adalah memiliki 2 karakteristik. 1, memelihara 10 hukum Tuhan, dan yang kedua memiliki karunia roh nubuat. Saudaraku, kita ingat cerita tadi, dikatakan bahwa pada waktu peristiwa di puncak gunung itu, jubah Yesus adalah jubah yang putih.
sangat putih berkilat-kilat, bahkan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mencuci pakaian seperti itu. Nah, jubah yang sama yang akan menjadi jubah dari para umat tebusan pada waktu kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Wahyu 7 ayat 14 mengatakan, mereka ini adalah orang-orang yang telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jubah menyatakan karakter kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kita penurutan kita terhadap hukum. Tetapi kita diselamatkan oleh karena darah anak domba yang sudah menebus kita. Jubah kita yang tadinya kotor oleh dosa, dicuci, dibasuh menjadi putih di dalam darah anak domba. Ini adalah satu berita yang baik. Tetapi sayangnya pada zaman seperti ini ada banyak gereja, bahkan banyak umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang tertidur lelap seperti halnya 3 murid, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka tertidur lelap karena mereka tidak lagi memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tertidur secara rohani, berada di dalam gereja tetapi tertidur dan terhilang di dalam gereja. Mengapa? Karena tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan setiap saat. Saudaraku, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita sebagai umat Tuhan yang hidup di akhir zaman seperti ini, supaya kita bisa tetap terjaga. Saudaraku, kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita harus minta kuasa karunia dari Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa terus rajin bertekun dalam mempelajari firman Tuhan. Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa berdoa. Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa bersaksi. Dan 3 hal ini, 3 in 1, belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, berdoa dan bersaksi, dilambangkan oleh 3 perabotan yang ada di dalam bilik yang suci di dalam bait suci sorga. Yaitu meja roti sajian yang melambangkan firman Allah, mezbah pembakaran ukupan yang melambangkan doa, dan 7 kaki dian yang melambangkan bahwa kita sebagai anak Tuhan harus memberikan kesaksian kepada setiap orang tentang kasih dan kuasa Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 19. Petrus, ditulis oleh Petrus yang berada pada peristiwa itu. Dia katakan begini. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Artinya apa, saudara? Pada waktu kita memperhatikan firman, maka kalaupun dunia ini gelap, tetapi apa katanya? Kita akan seperti bintang timur yang terbit bersinar di dalam hati. Saudara, sebuah kebangunan rohani ilahi yang sejati di antara kita adalah suatu kebutuhan yang terbesar dan paling mendesak dari semua kebutuhan kita. Pada zaman seperti ini kita pikir kita butuh pekerjaan, kita butuh makanan. Tetapi sebetulnya kebutuhan kita yang paling besar, paling mendesak adalah suatu kebangunan secara rohani. Kita butuh bangun dari tidur kita karena waktunya sudah dekat. Mencari kebangunan secara rohani harusnya menjadi pekerjaan kita yang pertama. Harus ada usaha yang tulus untuk memperoleh berkat Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mau melimpahkan berkat-Nya ke atas kita, tetapi seringkali saudara, kita yang tidak siap untuk menerima berkat Tuhan. Bapa kita di sorga sangat rindu memberikan Roh Kudus-Nya sebagai pemberian kepada manusia. Tapi itu diberikan kepada mereka yang memintanya. Lebih
Bapak itu katanya rindu sekali, lebih daripada orang tua kita yang rindu memberikan hadiah yang baik kepada anak-anak mereka. Namun merupakan tugas kita melalui pengakuan dosa, merendahkan diri, bertobat dan berdoa sungguh-sungguh untuk memenuhi kondisi di mana Tuhan telah berjanji untuk memberikan berkat-Nya. Sebuah kebangunan rohani hanya dapat diharapkan sebagai jawaban dari doa. Saudara, bagaimana kita bisa mengalami suatu kebangunan rohani kalau kita terus tertidur? Kita harus sungguh-sungguh berdoa meminta Tuhan memberikan Roh Kudus menolong kita untuk bangun dari tidur. Tetapi saudara, inti dari pelajaran ini, tadi saya katakan bahwa mujizat bukanlah dasar iman kita. Jangan pernah mendasarkan mujizat sebagai dasar iman kita. Tetapi cahaya yang paling terang dikatakan di dalam Mazmur pasal 19. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhanlah yang harusnya menjadi dasar dari iman kita. Karena firman Tuhanlah yang akan mempersiapkan kita untuk keadaan apapun. Kalau di dalam keadaan yang baik-baik, kita tidak menyimpan janji-janji firman Tuhan di dalam pikiran kita, bagaimana pada waktu kita masuk ke dalam kegelapan hidup kita? Dengan cepat kita akan menyangkal Tuhan. Seperti halnya Petrus. Dia melihat mujizat, dia melihat peristiwa yang spektakuler. Tetapi kalau kita terus tertidur, kita tidak belajar firman Tuhan, kita tidak berdoa dan tidak menjadi saksi, maka kita tidak siap. Saudaraku, kebenaran yang hakiki adalah hanya firman Tuhan yang bisa mempersiapkan kita untuk menghadapi keadaan apapun juga. Sayangnya, sebagian besar dari kita tidak siap dan tidak mau meluangkan waktu untuk menyimpan firman Tuhan ke dalam pikiran kita. Saudaraku, Alkitab melewati di dalam sejarah kekristenan, Alkitab sudah melewati banyak sekali hal-hal. Banyak sekali percobaan untuk bisa memusnahkan Alkitab di sepanjang sejarah. Dari dibakar, disembunyikan, dirantai dan lain-lain. Tetapi Tuhan melalui kuasa-Nya, Roh Kudus-Nya, bisa menyimpan terang kebenaran itu hingga di zaman kita. Sayangnya kita tidak hargai. Kita anggap Alkitab, mungkin di rumah kita memiliki banyak Alkitab. Tetapi pertanyaannya adalah seberapa sering kita membacanya? Seberapa sering kita menyerap terang yang ada di dalam firman Tuhan untuk mempersiapkan kita masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap dari hidup kita. Itulah alasannya mengapa seringkali ketika ujian datang dalam hidup kita, ketika pergumulan, masalah terus-menerus datang, kita mulai komplain, kita mulai marah kepada Tuhan. Karena kita tidak menyimpan janji-janji Tuhan di dalam pikiran kita. Saya belajar banyak dari keponakan saya, yaitu Matthew. Matthew adalah keponakan saya yang Down syndrome. Tetapi buku yang paling dia sukai adalah Alkitab. Suatu waktu kalau saudara mungkin bertemu dengan dia, saudara bisa tanya, mana Alkitabmu Matthew? Dan saudara akan melihat satu Alkitab yang sudah robek sana, robek sini, pokoknya udah kayaknya memang udah dibaca nggak tahu udah berapa kali. Karena setiap kali, setiap saat dia ada waktu, tanpa saya harus suruh, dia pasti akan bawa Alkitabnya. Mungkin bahkan kalau saya tidak larang, dia juga akan bawa Alkitabnya ke dalam toilet mungkin. Dia sangat mencintai Alkitab dan saya sendiri belajar dari dia tentang bagaimana untuk betul-betul menghargai Alkitab. Saya pernah tanya sama dia, kamu kenapa sih kamu baca Alkitab mulu? Kadang-kadang bukan hanya dibaca, disalin, dihafal. Dan menarik saudara, apa jawaban dia? Dia bilang gini, Anti, suatu waktu kalau Alkitab itu sudah tidak ada, kalau Alkitab itu suatu waktu akan datang di mana Alkitab itu dimusnahkan, maka saya mau semua ayat Alkitab sudah ada di kepala saya. Wow, saya sendiri kaget. Saya kok tidak punya pikiran seperti itu. Tapi saya belajar dari dia bahwa kita harus menyimpan
terang firman Tuhan di dalam pikiran kita, sehingga ketika kegelapan datang, kita tidak tinggal di dalam kegelapan, kita tetap melihat terang. Saudara, seperti inilah kurang lebih ketika Matthew pada waktu dia masih kecil, dia membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, saya rindu seperti Matthew yang selalu mencintai Alkitab. Dan saudaraku, belajar dari peristiwa ini, Petrus melihat Yesus dimuliakan di atas gunung. Dia memperoleh suatu pengalaman di atas gunung yang tidak terlupakan seumur hidupnya. Mungkin kita ngiri sama Petrus. Aduh, seandainya saya seperti Petrus bisa lihat semua itu. Tapi saudaraku, saya mau beritahukan kepada saudara saat ini bahwa kita sebetulnya jauh lebih beruntung daripada Petrus. Mengapa? Karena saat ini kita memiliki Alkitabnya. Alkitab adalah kesaksian berisi kesaksian Musa dan Elia. Alkitab adalah pedang bermata dua. Alkitab berisi hukum dan nubuatan. Alkitab berisi perintah Allah dan kesaksian Yesus. Lengkap di dalam satu buku. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh merindukan untuk memperoleh berkat dari Alkitab ini? Saudaraku, kita tahu ada mainan yang namanya glow in the dark. Mainan ini biasanya warnanya putih. Jadi pada waktu baru beli kita biasanya akan taruh kayak jemur di bawah, mungkin itu di bawah lampu atau di bawah matahari. Kemudian caranya adalah yang amazingnya adalah ketika kita matikan lampu, ketika keadaan itu gelap seluruhnya, maka mainan yang biasanya banyak yang berbentuk seperti bintang dan lain-lain, itu kemudian mengeluarkan cahaya. Saudaraku, kita perlu seperti glow in the dark. Pada waktu keadaan terang dalam hidup kita, pada waktu kehidupan kita diberkati, pada saat itulah saat yang paling tepat bagi kita untuk menggali kebenaran firman Tuhan, menyimpan janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Karena ada datang saat di mana kegelapan datang di dalam hidup kita. Pada saat itulah kita akan timbul menjadi terang yang bercahaya untuk Tuhan di tengah-tengah kegelapan. Saudaraku, sebagai umat Tuhan, kita harus bercahaya bagi Tuhan. Pada saat dunia semakin gelap, kita harus bangkit menjadi terang untuk memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Tetapi kita tidak akan mungkin bisa menjadi terang kalau kita tidak membaca firman Tuhan. Saudaraku, seberapa banyak dari saudara pada saat ini yang rindu untuk mulai dari sekarang lebih tekun membaca Alkitab, menghargai Alkitab sebagaimana mestinya, mempelajarinya, menggali kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan ini, dan terlebih lagi menggali dan menyimpan setiap janji-janji Tuhan, bukti-bukti penyertaan Tuhan yang diceritakan di dalam Alkitab, disimpan di dalam pikiran kita, sehingga apapun yang kita alami di dunia ini, apapun dunia ini akan kemana kacau balau sekalipun dan gelap gulita, kita bisa berdiri sebagai saksi, sebagai terang bagi Tuhan. Jika saudara mau mengambil satu komitmen untuk melakukan hal itu, bahwa sudah waktunya lah saat ini bagi kita sebagai umat-umat Tuhan untuk tidak lagi tidur. Kita harus bangun, saudaraku. Kita harus mengalami suatu kebangunan rohani yang sejati, mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan supaya kita bisa tetap setia sampai Yesus datang yang kedua kali. Jika itu adalah kerinduan saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk mengingatkan kami bahwa
Engkau sudah memberikan kami Alkitab yang berisi firman Tuhan, berisi hukum-hukum Tuhan, kesaksian para nabi, untuk menolong kami mengenal Engkau, menolong kami untuk bisa tetap kuat menghadapi segala sesuatu yang dilemparkan iblis di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kami kuasa untuk bisa mengambil waktu mempelajari firman-Mu. Berikanlah kami suatu kerinduan agar kami jatuh cinta terhadap firman-Mu, supaya pernyataan keilahian-Mu seperti yang Engkau nyatakan pada waktu Yesus dimuliakan di atas gunung juga menjadi bagian dari kami. Ketika kami membaca ayat demi ayat firman Tuhan, maka ayat-ayat ini akan memancarkan terang bagi hati kami, menyiram hati kami, melembutkan hati kami, dan kami bisa glow in the dark. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin. Tuhan memberkati saudaraku. Shalom.